اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tutup majelis ini dengan berdoa. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tingginya dudukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang umum kita baca, kanjeng Nabi diutus sebagai rahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimi wal kafir. Rahmat bagi orang muslim maupun orang kafir. Kalau orang muslim dapat diketahui bagaimana bagi orang kafir. Disebutkan karena kanjeng Nabi diutus pada masyarakat Arab, orang-orang yang tidak percaya kanjeng Nabi, mendustakan kanjeng Nabi, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu mendustakan nabinya, langsung turun azabnya. Ahlakahumullah, sudah yang semua turun azab. Nah, kanjeng Nabi disebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Niku termasuk salah satu dalam kitab Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Allah yarham, Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat kanjeng Nabi. Nah, begitu sayangnya kanjeng Nabi pada umatnya, begitu juga luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kanjeng Nabi. Nah, kita-kita yang berada di pondok, mulai dari madrasah Hufat 1, Hufat 2, Ribatul Quran Putra, Ribatul Quran Putri, dan seterusnya. Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, coba peka atau kita renungi. Dalam tradisi atau kebiasaan orang Arab ini ada kusaska, sedikit paham. Orang kalau ada kasih sayang dengan seorang, jika temannya itu yang dikasih sayangi ada salahnya, sebelum ditegur, sebelum dikoreksi kesalahannya, ada doa sebelumnya. Allah yahdik, kenapa kamu lakukan kayak gini? Aslahakallah, kenapa kayak gini-gini? Nah, kanjeng Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika memberi izin kepada beberapa orang tidak ikut perang. Itu ada di surat Taubah. Bentuk yang dilihat oleh ulama balaghah dari sisi luar biasa, ayat itu menunjukkan kasih sayangnya Allah terlihat dari bahasa. Ayatnya ini kenapa? Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Jadi sebelum ditanyakan lima adzinta lahum, sudah dimulai afallahu anka, Allah sudah mengampuni. Jadi kita biar orang yang enggak hatinya lembut, tidak terasa berat atau apa, langsung diawali afallahu anka. Baru lima adzinta lahum, mengapa panjenengan Muhammad memberi izin pada orang itu. Suatu ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW sedih. Turun malaikat Jibril, ma ahzanaka, apa yang menjadi panjenengan sedih wahai Muhammad? Apa jawaban kanjeng Nabi? Kadzdzabani qaumi, karena umat-umatku mendustakan saya, tidak percaya bahwa saya Nabi. Sedihnya kanjeng Nabi, turun ayat, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Tapi
Hiburannya di mana? Tasliyatun Nabi di mana? Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Allah menyampaikan menghibur Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir itu bukan mendustakan panjenengan, tapi gak percaya Quran. Supaya apa? Sedihnya Kanjeng Nabi hilang itu. Bukan mendustakanmu, tapi kira-kira mereka gak percaya Quran. Jadi orang-orang kafir kayak apapun percaya panjenengan Nabi itu as-sadiqul amin. Ini kalau dalam aspek balaghatul Quran terlihat begitu tingginya ilmu sya'nin Nabi. Di sisi Allah begitu tingginya. Semoga kita rindu-rindu kita yang malam ini bacakan salawat, rindu kita pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersampaikan sehingga kita dipanggil mendapat kesempatan untuk sholat atau ziarah pada maqam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah di Masjidun Nabawi dekat maqam membaca Al-Qur'an di Raudhah, kalau Raudhah dekat maqam Nabi, kiblahnya ke situ, Raudhah itu sebelah kiri. Membaca Al-Qur'an merasakan banyak kelisahan di hati kita. Ada kelisahan macam-macam. Baca Al-Qur'an sedih, merasakan kita membaca di samping orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Orang-orang mau munajat sehingga mungkin baca da'uni da'u unaji habibi wa la ta'zuluni fa'adli haram wa la ta'zuluni fa'adli haram دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام. Di setiap tempat di Masjid Nabawi kita sujud, kita rukuk, kita baca Al-Quran, kita melangkah, ingat atau bisa merasakan istisyar. Disitulah Kanjeng Nabi pernah menginjak kakinya, lalu kita sujud merasa menghirup sangat aroma dari Kanjeng Nabi. Jadi itulah salah satu bagian. Kita ingat tadi baca maulid itu baca sirah nabawiyah. Maka tadi tradisi di pondok kadang-kadang habis mahalul qiyam langsung loncat. Kalau di Arab itu wa kana sallallahu alaihi wasallam yang dua terakhir itu malah rebutan untuk dibaca. Tabarrukan kadang-kadang semoga saya, semoga anak saya, keluarga saya bisa memiliki sifat-sifat yang ada dalam bab wa kana sallallahu alaihi wasallam niku. Maka tadi saya suruh, kan ada dua bab niku. Nah itu. Jadi itulah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Nabi tanya, Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an padaku. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kok aku membaca pada Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyampaikan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya masih suka mendengar dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud membaca suratul Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Karena merasa begitu tanggung jawab beratnya luar biasa,
Bagaimana ayat itu bicarakan hari kiamat. Bagaimana nanti di hari kiamat dari setiap umat akan diambil seorang saksi atas umat tersebut. Sedangkan panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh umat. Ketika itu Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuka hasbuka, sampun sampun, sudah cukup. Abdullah bin Mas'ud berhenti bacaan Al-Quran, langsung melihat Kanjeng Nabi fa idza ainahu tadrifan, mata Kanjeng Nabi sedang meneteskan air mata karena mengingat umat-umatnya. Kanjeng Nabi begitu kasih sayangnya pada kita. Ashabi, sahabat Kanjeng Nabi tanya, "Nah, bukankah kami sahabatmu wahai Nabi?" "Iya, kalian sahabatku, tapi nanti akan datang umat rindunya luar biasa kepadaku meski tidak pernah bertemu dengan saya." Semoga kita termasuk orang-orang yang itu ya disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sehingga kita mendapat kesempatan untuk ziarah. Nah, itu beberapa pesan agar kita kalau membaca sirah nabawiyah, baca maulid, ingat perjuangan Kanjeng Nabi mulai dari Mekah, begitu banyak tantangannya, sampai hijrah ke Madinah luar biasa, sampai akhirul hayat, biasanya kan ummati selalu Kanjeng Nabi menyampaikan itu sampai akhirul hayat, ummati. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, kita juga membacakan salam kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi dibuka. Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji farfa'na bibarakatihim wahdina al-husna واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ودرجي ميتنا في طريقتهم ومعافاتهم ومعافاتهم من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita dengan bacaan salawat, dengan bacaan maulidun Nabi,
kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya di hari kiamat, dan termasuk golongan yang ikut masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang doa jangan kusaska monggo.